Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang mengambil mata kuliah HAM dan Gender yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dan gender. Di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender di masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ketidakadilan gender di dalam materi-materi hukum. Nah, kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan hukum yang responsif gender. Nah, jadi di sesi pertama hukum yang bias gender. Bias itu artinya keliru. Nah, hukum yang memuat kekeliruan tentang gender. Nah, ini karena ada kekeliruan, maka kemudian berdampak pada ketidakadilan. Nah, saudara sekalian, saya mulai dari hukum atau materi yang pertama, dari hukum yang bias gender, yaitu hukum perkawinan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Saya akan membahas pasal 31 dan pasal 34. Di dalam pasal 31 disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Secara tekstual, pasal ini membagi peran suami istri, peran berdasarkan jenis kelamin, yaitu yang laki-laki suami diberi peran sebagai atau kedudukan sebagai kepala keluarga. Nah, kemudian istri berjenis kelamin perempuan diberi kedudukan sebagai ibu rumah tangga. Nah, peran dan kedudukan ini sudah sangat familiar di masyarakat. Kita sudah sangat biasa menyebut bahwa kepala keluarganya siapa, tentu suaminya. Kalau dalam keluarga itu ada suami. Baru kalau tidak ada suami, misalnya meninggal atau bercerai, perempuan baru bisa menjadi kepala keluarga. Nah, pembagian peran berdasarkan gender di dalam relasi suami istri ini banyak dikritik oleh para aktivis gender dan para ilmuwan feminis. Karena apa? Karena dipandang menjadi sarana pembakuan peran gender. Pembakuan itu apa? Pembakuan itu adalah membakukan, mempatenkan, mengkakukan, ya. Jadi peran itu dibuat kaku. Ya, kalau kepala keluarga ya harus suami. Kalau misalnya ada suami istri, istri ya harus jadi ibu rumah tangga, nggak punya pilihan lain. Nah, itu menurut undang-undang. Sehingga apa? Sehingga perempuan dan laki-laki, dalam hal ini suami dan istri, tidak punya kesempatan untuk bertukar peran. Suami misalnya seorang yang lemah secara intelektual, lemah secara ekonomi, kemudian tidak mampu menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dalam keluarga, dia tetap diberi kedudukan dan harus menjalankan peran-peran sebagai kepala keluarga, meskipun sebenarnya tidak mampu. Begitu juga dengan istri, meskipun dia tidak memiliki ketertarikan sebagai ibu rumah tangga, dia harus menjadi ibu rumah tangga sehingga bertanggung jawab terhadap semua urusan domestik atau urusan rumah tangga. Nah, pertanyaannya, apakah yang semacam ini tidak adil? Ya, peran-peran atau pembagian peran semacam ini di dalam prakteknya, dalam banyak keluarga ada yang menunjukkan keadilan. Kenapa? Karena sama-sama nyamannya, sama-sama mendapat manfaat yang setara, sehingga bisa dikatakan tidak ada masalah di dalam keluarga-keluarga itu. Tetapi pasal ini baru terasa bermasalah ketika
terapkan di dalam keluarga-keluarga yang memiliki situasi yang berbeda dengan keluarga yang pada umumnya. Misalnya seperti apa? Misalnya pada keluarga yang suaminya tidak memiliki kemampuan dan kapasitas, kecakapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, perbuatan kepemimpinan, sementara dia oleh undang-undang diberi kedudukan sebagai kepala keluarga, diberi wewenang lebih besar, diberi kekuasaan untuk menentukan jalannya roda rumah tangga, kebijakan rumah tangga, maka seringkali kemudian menjadi sumber konflik karena kecakapannya tidak ada. Misalnya dia secara pendidikan rendah sekali, wawasannya rendah sekali, kemudian pergaulannya juga sempit, tetapi karena dia suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga, dia merasa berhak menentukan banyak hal. Nah, kemudian bersikap otoriter, kemudian merasa memiliki wewenang, tidak demokratis, kemudian tidak mau mendengar saran, dan kemudian tidak mau mendengarkan pendapat istri karena dianggap istri itu rakyat atau makmum, sedangkan kepala keluarga itu imam, dialah yang menentukan. Nah, yang seperti ini sering terjadi sehingga istri mengalami situasi yang disebut sebagai rasa tidak adil, merasakan ketidakadilan. Nah, kemudian yang kedua, saya akan membacakan pasal yang banyak sekali dikritik oleh aktivis gender, yaitu pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Bunyinya ayat pertama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Kemudian pada ayat 2 disebutkan, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, inilah ada beberapa poin di sini yang sering dikritisi oleh para aktivis. Yang pertama adalah suami wajib melindungi istrinya. Nah, kata-kata melindungi di sini tentu memberikan kesan bahwa suami itu adalah pasti orang yang lebih kuat, yang lebih perkasa, yang lebih hebat, sehingga mampu melindungi istri. Kemudian di sisi lain kesannya istri itu orang yang lemah, yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri sehingga harus dilindungi, dan juga tidak mampu melindungi suaminya. Nah, dalam relasi berumah tangga, konsep yang semacam ini itu dia dipandang sebagai konsep yang terlalu stereotyping. Nah, kita kemarin sudah mendiskusikan apa itu stereotype. Nah, stereotipnya kalau laki-laki itu perkasa sehingga mampu melindungi, istri itu lemah sehingga harus dilindungi dan tidak mampu melindungi. Nah, jadi kesan seperti ini menjadi buruk bagi perempuan, dan perlindungan itu kesannya hanya fisik, padahal tidak. Suami dan istri dalam konsep yang lebih adil gender seharusnya saling melindungi baik secara fisik, secara psikis, secara nama baik. Jadi suami nggak boleh mencemarkan nama baik istri, istri juga tidak boleh mencemarkan nama baik suami. Harus saling melindungi, kalau ada aib menutupi, kalau ada kekurangan menolong dan sebagainya. Nah, itu stereotyping. Yang kedua, kritik gender terhadap pasal ini adalah tidak adil dalam hal pengaturan kualitas. Suami dibolehkan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Nah, sesuai kemampuan sebenarnya baik, sesuai kemampuan, karena memang kalau tidak mampu nggak boleh.
nggak boleh dipaksa melebihi. Misalnya seorang suami hanya bisa memberikan menghasilkan uang sebulannya itu 2 juta misalnya. Nah, dia harus menurut pasal ini membiayai kebutuhan rumah tangganya berdasarkan kemampuannya, berarti dia tidak boleh dipaksa memberikan uang 3 juta sehingga misalnya yang 1 juta utang. Nah, itu tidak boleh. Jadi kewajibannya hanya sebatas kemampuannya. Tetapi pada pasal 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, kata-kata sebaik-baiknya dengan kata-kata sesuai kemampuannya itu menjadikan tekanannya berbeda. Kata-kata sesuai kemampuannya itu tekanannya pada minimal. Ya, minimal saja sudah cukup. Misalnya seorang suami sudah jadi karyawan, kemudian gajinya 1 juta. Nah, dia merasa santai karena undang-undang hanya memerintahkan sesuai kemampuannya, tidak semaksimal mungkin. Nah, sedangkan ketika mengatur peran istri, undang-undang menyebutnya wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Nah, kata-kata sebaik-baiknya ini memberikan tekanan bahwa istri harus berusaha semaksimal mungkin, harus dia tertuntut, undang-undang menuntut istri untuk memberikan peran di mana dia kemampuan terbaiknya harus diberikan. Nah, sedangkan ketika mendefinisikan kewajiban suami itu, bahasa yang dipakai kalau dirasakan secara umum itu adalah bahasa yang toleransi, yang mengandung toleransi, yaitu ya nggak ya sesuai kemampuan kamu aja, dimengerti, ada pengertian. Jadi nggak boleh menuntut lebih. Nah, tetapi kalau istri sebaik-baiknya, berarti kalau misalnya ini sering terjadi, istri sudah kerja dengan semaksimal mungkin menurut dia, tetapi masih ada kekurangan. Nah, itu seringkali dicela, tidak diterima perannya. Misalnya begini, sebenarnya istri sudah mengurus anak, kemudian memasak, mencuci pakaian, menyetrika dan sebagainya. Nah, tetapi ketika suami pulang kerja dari kantor atau dari pabrik atau dari sawah, dari ladang, melihat ada rumah berantakan, itu seringkali pertanyaannya adalah, kamu di rumah ngapain aja seharian? Rumah berantakan. Nah, dalam pandangan suami yang melihat ruangan berantakan, misalnya ada mainan berceceran, ada sampah tidak pada tempatnya, kemudian suami komen begitu. Nah, itu kadang-kadang dianggap wajar dia menanyakan seperti itu karena dia sudah bekerja seharian di sawah, di toko atau di pasar atau di kantor, sehingga ketika pulang ke rumah ada cacat berantakan, itu dia sudah mengatakan, kamu ngapain aja seharian? Seolah-olah istri itu tidak ngapa-ngapain, padahal dia sudah melakukan banyak sekali pekerjaan sesuai kemampuannya. Nah, tapi karena di tekanan redaksi undang-undang itu bukan sesuai kemampuannya, melainkan sebaik-baiknya, maka banyak sekali tuntutan bagi para istri, atau banyak sekali istri yang oleh lingkungannya itu dituntut untuk bekerja melebihi kemampuannya. Karena apa? Karena tuntutan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu kita di masyarakat mendengar ada istilah ibu rumah tangga yang baik. Ibu rumah tangga yang baik itu yang mengerjakan semuanya secara sempurna, perfect. Nah, dan banyak yang stres. Kenapa? Karena suka dikomen. Beda dengan para suami, jarang sekali para suami itu dikomen masalah pekerjaannya kurang keren atau kurang mencukupi oleh tetangga-tetangganya misalnya, atau oleh kerabatnya. Tetapi pekerjaan para perempuan itu rawan sekali mendatangkan komentar. Ya seperti tadi, ada sampah sedikit aja ada keluarganya datang, atau mertua datang, atau kakak ipar datang, itu dia sudah bisa menjadi sasaran sasaran mencela. Nah, itu
biasanya menjadikan rasa tidak nyaman, rasa sakit hati, kemudian merasa tidak diapresiasi. Nah, artinya apa? Artinya banyak sekali, ini berdasarkan analisis pasal ini serta pengalaman di lapangan saya sebagai konsultan keluarga, itu banyak sekali istri yang merasa tidak diapresiasi pekerjaannya, perannya sebagai ibu rumah tangga, termasuk biasanya mereka yang punya beban ganda, yang punya peran ganda selain ibu rumah tangga juga bekerja di luar. Nah, kalau ada ketidakberesan tertentu, itu komentarnya itu adalah komentar yang menyakitkan, komentar yang seolah-olah tidak ada artinya apa yang dia kerjakan. Nah, bukan komentar yang mengapresiasi. Jadi kata-kata penghargaan, terima kasih, apresiasi itu adalah kata-kata yang jarang sekali. Saya mengatakan jarang ya, bukan tidak ada sama sekali, yang jarang diterima oleh para istri, dikarenakan pekerjaan rumah tangga itu tadi dianggap sebagai kewajibannya istri. Ya sudah, suami merasa tidak perlu mengapresiasi, tidak perlu berterima kasih karena itu sudah kewajibannya. Nah, ini adalah salah satu contoh materi yang bias gender di dalam undang-undang, khususnya di undang-undang perkawinan. Dan di masyarakat sendiri kita juga sering mendengar ucapan atau ungkapan-ungkapan istilah yang bias gender juga. Misalnya, suami adalah tulang punggung keluarga. Nah, kenapa disebut tulang punggung? Karena dia bekerja mencari nafkah. Jadi kalau tidak ada yang mencari nafkah, maka rumah tangga itu akan runtuh karena nggak ada tulang punggungnya. Nah, tetapi tidak disebutkan ketika jadi kesannya tulang punggung itu penting sekali. Nah, bagi istri disebut tulang rusuk. Tulang rusuk itu apa? Tulang rusuk itu tulang pelengkap, patah pun nggak apa-apa. Kemudian dalam secara psikis itu kemudian kesannya tulang rusuk itu nggak penting. Kemudian jadi pekerjaan rumah tangga yang banyak sekali yang sehari jenisnya bisa lebih dari 10, itu dianggap tidak terlalu penting. Padahal kalau para istri boikot misalnya, tidak mau mengerjakannya, seminggu saja kita bisa melihat seperti apa kondisi rumah tangga ketika para ibu rumah tangga ini boikot, tidak mau kerja. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya dua-duanya sangat penting, baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan yang menghasilkan uang. Itu adalah sama-sama pekerjaan yang penting, tetapi kadang-kadang dinilai melalui istilah-istilah yang tidak setara, yang menganggap lebih penting cari uang daripada mengurus rumah tangga. Nah, ini adalah dua contoh pasal dari undang-undang yang mengandung muatan bias gender, dan itu sudah dipraktekkan, dianggap lazim, diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kenormalan. Nah, normal bagi masyarakat secara umum, tetapi tidak normal bagi para aktivis dan ilmuwan gender. Nah, sebagai perbandingan, di banyak negara di luar negeri tidak ada pasal seperti ini. Artinya apa? Artinya siapa yang mau jadi kepala keluarga, siapa yang mengerjakan urusan rumah tangga, itu adalah wilayah privasi yang tidak perlu didefinisikan oleh pemerintah atau oleh undang-undang, cukup dimusyawarahkan oleh suami istri, dan mereka bisa berbagi tugas, kemudian bisa bermusyawarah menentukan pembagian tugas, mengerjakannya juga bersama-sama, sehingga tidak dibebankan kepada istri kalau pekerjaan rumah tangga yang dikatakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada juga pasal melindungi, karena suami harus melindungi istri. Karena apa? Karena kedua-duanya adalah memiliki kewajiban saling melindungi, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, kata-kata saling di sini itu kan kesannya menjadi dua arah. Kalau
satu kewajiban yang memiliki kewajiban melindungi yang lain tidak. Nah, itu kesannya menjadi yang dilindungi itu adalah pihak yang pasti lemah, padahal belum tentu. Demikian penjelasan saya tentang materi yang bias gender, khususnya dalam undang-undang perkawinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.